Hai, kembali jumpa dengan saya Sonzarni. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang Internet Gateway. Oke, kita mulai konfigurasi MikroTik router kita agar bisa berfungsi sebagai Internet Gateway bagi PC 1 dan PC 2. Kita minimize dulu notepad yang jadi catatan kita. Oke, kita mulai. Di topologi kita ini, perangkat yang dalam kondisi on adalah NAT 1 dan switch. Indikatornya titik hijau ini. Ini adalah interface mereka yang dalam kondisi on. Sementara MikroTik kita dan PC dalam kondisi off. Indikatornya adalah interface-nya berwarna merah. Yang ini, oke. Nah, untuk menjalankan perangkat yang off ini, caranya pertama bisa kita klik icon start. Nah, jika icon ini yang kita klik, maka seluruh perangkat yang off akan on secara bersamaan. Tapi jika kita ingin meng-on-kannya secara berurutan, artinya tidak sekaligus bersamaan, kita mulai misalkan dari MikroTik ini, maka caranya adalah klik kanan di perangkat tersebut. Nah, kita akan on-kan MikroTik ini, klik kanan, lalu klik start. MikroTik router kita telah dalam kondisi on, terlihat dari indikator interface-nya telah berwarna hijau keduanya. Oke, kita akan konfigurasi MikroTik router kita menjadi Internet Gateway. Double klik di perangkat MikroTik tersebut. Sekarang kita telah berada di solar putih, konsol yang kita gunakan untuk mengkonfigurasi router MikroTik kita. Ketikkan admin, enter. Passwordnya kosongkan saja karena masih default, enter. Sesuai dengan video tutorial bagian 1, konfigurasi yang kita lakukan adalah untuk interface yang berada di area WAN, kita jadikan DHCP client, sedangkan untuk di area LAN, kita jadikan DHCP server. Oke, kita mulai konfigurasi. Kita lihat terlebih dahulu apakah fitur DHCP client telah aktif. Perintahnya IP DHCP client print. Perintah ini tidak mesti diketik utuh karena pada MikroTik router OS mengenal command completion, sama seperti Linux. Maka kita cukup mengetikkan 2 atau 3 huruf awal, setelah itu tekan tombol tab pada keyboard. Maka perintah tersebut langsung komplit. Dan juga harus diperhatikan huruf besar dan huruf kecilnya, karena pengetikan perintah juga mengenal cache sensitif. Seperti tadi, untuk DHCP client saya hanya mengetikkan DHC, lalu tekan tombol tab. Setelah itu ketik huruf C, kemudian tekan tombol tab kembali, sehingga lengkap DHCP client. Sedangkan untuk print, saya hanya mengetikkan huruf P dan R saja. Setelah itu saya tekan tombol tab, maka lengkap menjadi print. Untuk mengeksekusi perintah, kita tekan tombol enter. Terlihat di Ether 2 yang tersambung ke tools NAT 1 telah aktif fitur DHCP client-nya. Padahal saya belum melakukan konfigurasi. Ini artinya, dari CHR MikroTik yang saya pakai untuk Gen S3 ini, secara default untuk interface Ether 2 telah aktif fitur DHCP client. Bagaimana kalau seandainya di interface yang kita gunakan belum aktif DHCP client-nya? Kita cobakan, kita hapus dulu fitur DHCP client ini dari Ether 2. Perintahnya IP DHCP client remove number 0. 0 ini adalah nomor urut yang ini. Kalau lebih dari 1, maka nomor urutnya dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Oke, kita tekan enter. Nah, kita coba lihat kembali. IP DHCP client print, enter. Sekarang telah kosong, tidak ada fitur DHCP client yang aktif. Kita buat DHCP client. Perintahnya IP DHCP client add interface Ether 2, enter. Kita coba lihat hasilnya dengan perintah IP DHCP client print, enter. Sudah ada fitur DHCP client pada interface Ether 2, namun masih disable. X ini adalah disable dan I ini adalah invalid. Jadi fitur DHCP-nya belum aktif. Kita aktifkan atau kita enablekan. Perintahnya IP DHCP client enable number 0, enter. Kita lihat kembali IP DHCP client print, enter.
Nah, sekarang DHCP client kita telah aktif dan interface Ether 2 telah mendapat IP address dari tools NAT1 tadi. Selain IP address untuk Ether 2 yang dipinjamkan ke router, juga ada gateway dan DNS. Kita lihat untuk gateway, perintahnya IP route print, enter. Nah, ini dia gateway untuk default route, sehingga router bisa koneksi ke internet. Sedangkan untuk DNS bisa kita lihat dengan perintah IP DNS print, enter. Telah dapat IP untuk DNS server, namun untuk allow remote request-nya masih no. Ini harus kita ubah menjadi yes. Ini dilakukan supaya IP address yang ada pada interface router selain untuk gateway juga bisa dijadikan sebagai alamat DNS server bagi klien. Kita ubah allow remote request ini dari no menjadi yes. Perintahnya IP DNS set allow remote request, diketikkan yes, enter. Kita coba lihat perintahnya IP DNS print, enter. Sekarang untuk allow remote request-nya telah berubah menjadi yes. Nah, sekarang telah lengkap sudah konfigurasi WAN untuk router kita. Kita verifikasi ke internet. Sebelum ping ke internet, pastikan dulu komputer real kita telah koneksi ke internet. Buka command prompt. Ketikkan ping ke IP public 8.8.8, enter. Ctrl C. Oke, komputer real kita telah tersambung ke internet. Kita kembali ke router virtual. Kita coba ping ke IP public, ping ke 888, ping 8888, enter. Oke, Ctrl C, batalkan. Kita cobakan ping domain, kita ping ke google.com, ping google.com, enter. Oke, kita batalkan. Terlihat bahwa router virtual kita telah terkoneksi ke IP public dan telah terkoneksi ke domain. Oke, selesai konfigurasi WAN untuk router kita. Kita lanjut konfigurasi LAN. Untuk interface yang terhubung ke area LAN, akan kita aktifkan DHCP server. Pertama, kita beri IP address untuk interface tersebut. Kita coba lihat dulu topologinya. Nah, ternyata interface yang terhubung ke area LAN adalah Ether 1. Maka kita beri IP address untuk Ether 1. Kembali ke konsol solar putih. Perintah untuk memberikan IP address adalah IP address add address. Sesuai topologi, IP address-nya adalah 192.168.1.254/24 spasi interface header 1, enter. Kita coba lihat hasilnya. Perintahnya IP address print, enter. Ini IP address yang telah kita masukkan tadi. Sementara ini adalah IP address untuk Ether 2 yang didapat dari DHCP server dengan flag D, singkatan dari dynamic. Sementara untuk Ether 1, IP-nya kita berikan secara statis, maka di flagnya tidak ada simbol apapun. Selanjutnya kita buat DHCP server untuk interface Ether 1 ini. Perintahnya IP DHCP server setup, enter. Di sini kita disuruh memasukkan interface yang akan diaktifkan DHCP servernya. Ketikkan ET lalu tombol tab 1. Ether 1 yang akan kita aktifkan fitur DHCP server, enter. Ini adalah network address dari IP address Ether 1, enter. Lalu ini adalah IP address Ether 1 yang akan menjadi gateway bagi komputer pada area LAN, enter. Ini adalah rank IP address yang akan dipinjamkan ke komputer klien dalam area LAN. Dapat diubah sesuai kebutuhan. Jika tidak diubah, artinya IP address yang akan dipinjamkan dimulai dari 1.1 sampai dengan 1.253. Oke, saya hanya butuh 2 IP address untuk topologi ini. Saya ubah. Saya buat hanya untuk 2 IP, yaitu untuk PC 1 dan PC 2. Oke, tekan tombol enter.
Ini adalah IP DNS untuk komputer klien, didapat dari IP DNS router. Enter. Lalu ini adalah durasi pinjam konfigurasi IP address untuk klien. Kalau seperti ini, artinya per 10 menit komputer klien akan meminta kembali pinjaman konfigurasi IP dari DHCP server. Jika ingin diubah, kita tinggal ganti saja. Misal saya ubah jadi 30 menit. Enter. Selesai. Router kita telah ada fitur DHCP server pada interface Ether 1. Konfigurasi WAN dan LAN telah kita lakukan di router kita. Yang belum adalah konfigurasi NAT. Untuk konfigurasi NAT nanti kita lakukan. Kita ke komputer klien terlebih dahulu. Minimize ini dulu. Kita hidupkan komputer klien PC 1, klik kanan, lalu klik start. Dan PC 2 juga, klik kanan, lalu klik start. Double klik di PC 1 dan double klik juga di PC 2. Oke, kita lihat di konsol. Jadi PC 1 dan PC 2 telah bisa kita konfigurasi. Kita mulai di PC 1. Kita aktifkan fitur DHCP client di komputer virtual GNS3 ini. Cara mengaktifkan DHCP kliennya adalah dengan perintah DHCP. Lalu tekan tombol enter. Oke, selesai. Untuk melihat hasilnya, kita ketikkan perintah show IP atau bisa juga disingkat dengan SH spasi IP. Enter. Nah, sekarang PC 1 telah mendapatkan IP address, gateway, dan DNS. Kita coba verifikasi koneksi dari PC 1 ke router, setelah itu ke internet. Ping 192.168.1.254. Ini adalah IP router. Enter. Oke, dari PC 1 telah nyambung ke router. Sekarang kita coba ping ke IP public. Perintah ping bisa kita singkat dengan P saja. P. Lalu IP public. Enter. Oh, request timeout ternyata. Padahal dari router telah terkoneksi ke internet. Kenapa bisa timeout? Kita coba ke PC 2. Kita pindah ke PC 2. Kita lakukan hal yang sama di PC 2. Aktifkan DHCP kliennya. Enter. Kita lihat konfigurasi IP-nya. SH, IP, enter. Nah, kita coba ping ke router. Ping. Enter. Oke, Ctrl C, kita batalkan. Kita coba ping ke IP public. Ping. Juga timeout. Kenapa bisa timeout? Karena tools NAT1 ini, atau pada jaringan nyata, tool NAT1 ini sama dengan modem atau router ISP. Tools NAT1 ini tidak tahu dengan network yang ada di LAN. Yang dia tahu hanya IP address dari interface router yang tersambung ke dia, karena satu network. Untuk itu, di router kita buat konfigurasi NAT atau Network Address Translation. Jadi paket dari PC, IP pengirimnya adalah IP PC, sampai di router diubah menjadi IP interface router yang satu network dengan tools NAT1 ini. Atau di topologi nyata sama dengan modem atau router ISP. Oke, kita kembali ke konsol Solar Putih. Kita ke Mikrotik. Kita akan konfigurasi NAT di Mikrotik. Perintahnya IP firewall NAT add chain. Nah, untuk chainnya source NAT out interface sama dengan Ether 2 yang koneksi ke tools NAT1. Lalu actionnya masquerade. Enter. Kita lihat hasil yang telah kita lakukan tadi. Perintahnya IP firewall NAT print. Enter. Ini dia yang telah kita lakukan tadi. Nah, sekarang kita cobakan dari komputer klien untuk ping ke internet. Kita mulai dari PC 1. Kita ping ke 8888 kembali. Enter. Ctrl C. Kita coba ping ke Google. Ping.
disingkat dengan huruf P saja, google.com. Enter. Ctrl C. Nah, sekarang dari PC 1 telah bisa koneksi ke internet. Kita coba ke PC 2, ping 888. Enter. Ctrl C sama ping domain. Enter. Nah, Ctrl C. Nah, sekarang PC 2 juga telah bisa koneksi ke internet. Oke, selesai konfigurasi yang kita lakukan untuk menjadikan router Mikrotik virtual kita ini sebagai internet gateway bagi PC virtual pada topologi dalam GNS3 ini. Dari semua yang kita lakukan tadi, perintah-perintah yang harus kita ketikkan pada konfigurasi router sama seperti perintah menggunakan GUI pada Winbox. Bedanya di Winbox hanya klik-klik saja. Cukup sekian pembahasan tentang Internet Gateway pada Mikrotik Router OS di GNS3 dengan menggunakan fitur DHCP Client dan DHCP Server pada Mikrotik Router OS. Video berikutnya akan membahas topik yang sama namun menggunakan konfigurasi IP statis pada router ataupun komputer klien virtual. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.